Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran yang keempat untuk kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Biar semangat dan kompak selalu. Mana salam PPK-nya dulu? Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu loh dalam bekerja sama. Loh, kok ada lo-nya? Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMP. Yang pertama kita akan membahas tentang Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda, di mana diadakannya di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, di sini hasil perundingannya, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Belanda meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 49. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Nah, ini kata kuncinya ya. Aku garis bawahi. Dalam RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro kontra di wilayah masyarakat Indonesia. Nah, akhirnya ada pelanggaran ya di sini ya, pelanggaran. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Lanjut, Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia Belanda, di mana di atas kapal perang Amerika Serikat. Nah, tempatnya di sini ya, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, ini tempatnya. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Apa hasilnya? Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, Sumatera sebagai wilayah RI. Disetujuinya sebuah garis yang memisah antara Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI tarik mundur. Waduh, ini TNI tarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lanjut, Perjanjian Romroyen
pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Ditandatangani tanggal 7 Mei di Hotel des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu namanya diambil dari Muhammad Rom dan Herman van Rojen. Jadi perjanjian Rom karo Rojen, Rom dan Rojen karo keluar Jawanya ya. Tujuan perjanjian ini untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Lanjut, konferensi meja bundar. Mejanya lonjong ini enggak bundar. Kalian jangan berhayal konferensi meja bundar ini mejanya bundar kayak bulat gitu ya. Ini mejanya seperti ini ya. Hasil konferensi meja bundar, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Satuan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya kalian diajak untuk membuat peta pikiran. Nah, ini contohnya dari perjanjian Linggarjati. Ini ada katanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ini sudah ada jawabannya. Perjanjian Renville, perjanjian Romroyon. Nah, tadi pertanyaan tadi di sini dibahas di sini ya. Apa perbedaan pembelajaran sebelumnya? Kamu dan kelompok kamu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Nah, di sini sudah ada jawabannya. Rasa persatuan dan kesatuan menurutku dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama, meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Di sini sudah ada contoh jawabannya ya. Contoh sikap menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, hidup rukun, tolong-menolong, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, ikut dalam kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan lain-lain, menjaga keamanan, perdamaian di sekitar rumah bermasyarakat, ikut dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Nah, di sini ada latihan soal ya, bisa kalian gunakan untuk berlatih. Kalau jawabannya mungkin ada di slide sebelumnya, kalian bisa menggeser, tinggal dicari ya di slide sebelumnya. Ini ada 2, nomor 3, 4 sampai 5 ya. Ini bisa kalian tulis pada buku tulis kalian dengan cara mempause video ini, lalu kalian menyalin dan mulai mencari jawabannya. Kalau tidak bisa seperti biasa, bisa tanya kepada orang tua, guru, atau meninggalkan pesan pada kolom komentar ya. Insya Allah dibantu menjawabnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.